get drunk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maudi Indira Gandhi dari jurusan D4 Teknik Listrik Industri Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dengan nomor induk mahasiswa 40040620650031. Di sini saya akan membahas pengertian singkat tentang PWM. Apa itu PWM? Apa fungsi dari PWM? Lalu uji cobanya bagaimana, apa saja bahan dan alat yang digunakan, dan juga bagaimana prinsip kerjanya. Oke, apa itu PWM? PWM merupakan singkatan dari Pulse Width Modulation atau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan modulasi lebar pulsa. PWM merupakan sebuah teknik modulasi yang digunakan untuk mengubah lebar pulsa atau pulse width sehingga memiliki nilai frekuensi dan amplitudo yang tetap. PWM bisa dikatakan sebagai kebalikan dari ADC atau Analog to Digital Converter yang bisa mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. PWM digunakan untuk menghasilkan sinyal analog yang berasal dari perangkat digital seperti microcontroller. Nah, untuk memudahkan kita lebih memahami tentang PWM, maka kita bisa melihat contoh dari suatu sinyal yang dihasilkan oleh microcontroller atau IC555. Microcontroller atau IC55 ini bisa menghasilkan sinyal pulsa yang memiliki bentuk seperti gelombang segi empat. Gelombang yang dihasilkan tersebut semakin lama bisa semakin tinggi atau rendah pada waktu yang tertentu. Adapun contoh gelombang yang tinggi adalah 5 volt, sedangkan untuk yang paling rendah yaitu 0 volt. Jangka waktu atau durasi di mana sinyal masih berada pada posisi tinggi biasanya disebut dengan on time atau waktu on. Sementara itu, jika sinyal masih tetap berada pada posisi yang paling rendah atau 0 volt, maka disebut dengan waktu off atau off time. Pada sinyal PWM ini penting sekali untuk melihat dua parameter yang berhubungan dengannya, yakni siklus kerja PWM atau PWM duty cycle, dan juga yang kedua ada frekuensi PWM atau PWM frekuensi. PWM mempunyai 3 mode operasi yang digunakan untuk mengatur kecepatan DC. Yang pertama yaitu ada mode beralih. Pada mode beralih, keluaran nilai beralih mulai dari tinggi, yaitu 5 volt, ke nilai yang lebih rendah, yaitu sampai dengan 0 volt. Yang dimana untuk titik perbandingan sudah sesuai dan beralih mulai dari nilai yang tinggi menjadi nilai yang rendah. Untuk yang kedua, yaitu ada invert mode. Pada invert mode, output akan diset high, yaitu 5 volt, karena mempunyai nilai sinyal yang lebih besar jika dibandingkan dengan titik pembanding. Namun sebaliknya, jika sinyal besar semakin kecil, maka output akan diset low, yaitu 0 volt. Untuk yang ketiga atau yang terakhir ini ada non-inverted. Non-inverted memiliki output dengan nilai lebih besar, yaitu 5 volt saat titik pembanding lebih besar dibanding sinyal yang dikeluarkan. Namun sebaliknya, jika low di titik pembanding lebih rendah dibandingkan nilai yang dikeluarkannya nanti. PWM sebagai gelombang pulsa yang bisa dimodulasi mempunyai beberapa fungsi, di antaranya seperti pengatur kecepatan motor DC dan juga servo, telekomunikasi, aplikasi pada komputer, kontrol valve, pompa, hidrolik, sistem pemanas, audio efek, dan juga lain sebagainya, masih banyak lagi. Untuk bisa membuat rangkaian seperti ini, tentunya banyak sekali langkah yang harus kita kerjakan dan juga banyak bahan dan alat yang akan digunakan. Tentunya kita harus memiliki PCB polos dan juga desainnya ini yang sudah di print laser atau di print biasa lalu difotokopi memakai tinta toner. Untuk mencetaknya kita bisa menggunakan autan yang diberi sedikit air. Akan saya berikan contohnya di langkah selanjutnya. Setelah menggunakan autan, gosok PCB dengan bantuan mika. Kemudian olesi minyak goreng. Selanjutnya
letakkan PCB pada air dan gosok-gosok hingga bersih. Nah, setelah kita mencetaknya tadi menggunakan autan dan juga ada juga dengan menggosok-gosoknya dengan mika agar bagiannya nanti jalurnya merata, kita juga harus melarutkan PCB dengan menggunakan FeCl3. Larutkan FeCl3 dengan menggunakan air hangat dan sedikit air dingin, lalu masukkan PCB ke dalamnya dan goyang-goyangkan sampai larut dengan sempurna. Nah, apabila sudah menjadi jalur yang sempurna seperti ini, maka kita bisa lanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu mengebor. Karena ini ada banyak lubang. Nah, itu harus kita bor satu persatu dengan menggunakan bor seperti ini. Nah, ini ditancepin. Untuk menyambungkan resistornya dan lainnya di jalur PCB ini, kita memerlukan yang namanya solder. Nah, untuk di PCB-nya ini sendiri kita memerlukan kabel jumper, ada motor DC 9 volt, potensio, diode 1N4148B, ada juga diode 1N4002, ada keramik kapasitor, ada MOSFET IRF-Z24NPBF, ada juga LM555, dan kita bisa memakai adaptor 9 volt atau juga bisa diganti dengan baterai 9 volt beserta soketnya. Bagaimana sih prinsip kerjanya? Yaitu motor DC IC555, seperti yang kita ketahui bahwa sebuah motor DC terdiri dari tubuh stasioner motor atau yang terhitung biasa disebut dengan stator, serta anggota di dalam yang berputar atau yang terhitung dikenal dengan nama rotor. Pada sebuah motor DC kecil, statornya terdiri dari sepasang magnet permanen tetap. Untuk mesin DC rotor umumnya disebut dengan armatur. Motor armatur terdiri dari kumparan listrik individu yang membuka bersama di dalam konfigurasi melingkar di sekitar tubuh logamnya. Arus yang mengalir di dalam kumparan rotor menghasilkan medan elektromagnetik. Kekuatan yang diterapkan pada motor DC bisa dikontrol dengan langkah memvariasikan lebar pulsa, dan dengan demikian banyak variasi, biasanya tegangan searah atau DC yang diberikan pada motor terminal. Dengan mengubah atau modulasi selagi pulsa, kecepatan motor bisa dikontrol atau dikendalikan dengan mudah. Rangkaian PWM motor DC dengan IC555 semakin lama on, maka akan semakin cepat motor berputar. Sebaliknya, makin pendek pula pulsa on, maka motor bakal berputar dengan lebih lambat. Dengan kata lain, makin kuat flux magnet di dalam gulungan armatur, lebih cepat pula motor bakal berputar. Untuk lebih jelasnya, kita coba pada praktek selanjutnya. Nah, yang dengan menggunakan baterai, kita cek potensionya ini, dia hampir 100.000 ohm. Nah, kita cek dengan bisa memutar potensionya juga. Seperti itu tadi sudah 959.000, sudah mendekati 100.000 ohm potensio.
nilai yang sebenarnya. Nah, saat kita tancapkan baterai soketnya ke baterai, kita bisa lihat bahwa motor DC-nya bisa berputar. Saat potensio digeser ke kanan, maka motor DC akan bergerak lebih cepat. Dan apabila digeser ke kiri, maka akan semakin lambat dan berhenti. Nah, ini dinamonya berputar. Kita bisa mengecek output dan inputnya seperti ini. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.